warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat-Nya lah sehingga pada hari ini kita sempat hadir di tempat ini guna melaksanakan satu acara, yaitu sosialisasi budaya positif. Dan tak lupa kita mengirim salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Nabi yang membawa umat Islam dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Bapak Ibu hadirin yang saya berbahagia, dan untuk selanjutnya kita akan mengikuti acara sosialisasi yang diantarkan oleh Bapak Mulyawan SPDSD. Dengan ini kami persilahkan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menyebar pemahaman tentang budaya positif di sekolah di SD 226 Galulangi. Iya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita berkolaborasi, bekerja sama untuk mengembangkan, mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, untuk materi yang pertama adalah terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tentu ada pertanyaan, apa disiplin positif? Jadi disiplin positif adalah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman atau hukuman. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini adalah perwujudan daripada disiplin positif di sekolah, yaitu melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan oleh anak-anak secara kontinu, terus-menerus. Ya, tentu menghindari daripada yang namanya sogokan, sogokan atau ancaman atau hukuman. Jadi anak-anak dengan sendirinya melakukan dengan kesadaran, melakukan dengan kesadaran tanpa ada unsur paksaan. Jadi sebagai pendidik, tentu tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka, yang tercermin di dalam pribadi peserta didik adalah disiplin diri. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tentu yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia. Itu intinya. Nah, arah daripada nilai-nilai universal ini adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai, yakni profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka Bapak Ibu sekalian untuk kelas 1, 2 dan menyusul tahun ini kelas 2 dan 5, inilah profil pelajar Pancasila yang akan kita capai. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua mandiri, itu harapannya. Kemudian yang ketiga ada bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong dan kreatif. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut? Iya, lanjut kalau tidak ada. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia, tentu ada yang bertanya, apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, inilah tujuan daripada disiplin positif, menumbuhkan motivasi dalam diri manusia sehingga sadar maupun tidak sadar, sehingga ia bisa melakukan apa yang kemauan kita, apa yang kita impikan bersama terkait dengan profil pelajar Pancasila. Dia mampu melakukan sendiri tanpa ada paksaan, sogokan, dan semacamnya.
Kemudian yang pertama, ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, indikatornya adalah murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ya, ini yang kita hindari. Anak-anak disiplin karena takut dihukum. Wah, misalkan misalnya telat. Ya, saya takut terlambat karena nanti saya dihukum oleh bapak dan ibu guru. Itu. Ya, itu menghindari itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terkadang kita ketika ada melakukan disiplin, misalnya datang tepat waktu dan sebagainya, terkadang kita kasih penghargaan atau imbalan, ya, berupa hadiah dan semacamnya. Ya, itu yang harus kita hindari. Artinya tujuannya di sini adalah anak-anak melakukannya sendiri tanpa ada paksaan, tanpa menuntut ada imbalan berupa hadiah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Indikatornya adalah murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan. Ya, mereka mengerti betul, memahami bahwa apa yang dilakukannya itu adalah untuk kebaikannya sendiri, sehingga dia tidak memandang bahwa dia tidak mau melakukan sesuatu tanpa misalnya dikasih imbalan, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya lanjut kepada restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tolong diperhatikan contohnya. Ini contoh kasus, Bapak Ibu sekalian. Contoh kasus misalnya siswa yang tidak mengerjakan PR misalnya. Kita menemukan kasus, ya. Kalau misalnya kita memberikan hukuman, dampaknya seperti apa? Tentu guru menghukum berdiri misalnya di depan kelas atau menulis di buku tulis berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ya, betul. Ya, karena terkadang kalau kita memberi hukuman kepada anak didik kita, itu tahunya anak untuk mengulangi permasalahannya, mengurangi pelanggaran yang telah dia lakukan. Ya, seperti itu yang waktu kita SD, ya, saya masih mengingat betul bahwa ketika misalnya kita tidak mengerjakan PR, disuruh hafal kali, kemudian disuruh mempertanggungjawabkan perkalian yang dihafal, lantas kita tidak hafal, tepat, kita kena pukulan dari misalnya pukulan apa itu belbas atau lidi dari bapak dan ibu guru. Ya, nah sehingga sebenarnya peraturan itu, ya, tentu menimbulkan konsekuensi. Ketika ada peraturan, ada konsekuensi yang konsekuensi daripada yang dikerjakan. Contoh, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Contoh misalnya peraturannya tadi, ya, siswa misalnya harus mengerjakan tugas, ya, tentu konsekuensinya bapak dan ibu guru berikan di sekolah. Seumpamanya dia tidak mengerjakan, maka dia memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya misalnya pada jam istirahat. Itu juga betul. Tetapi ada yang lebih bagus untuk kita terapkan adalah lebih mengedepankan kepada restitusi. Ya, bagaimana menciptakan pengkondisian bagi murid sehingga siswa atau murid kembali dengan karakter yang lebih kuat, bisa mengakui kesalahannya. Kenapa perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas kita itu pendidik adalah menuntut, ya, menuntut tumbuh kembang murid. Saya ulangi, menuntut tumbuh kembang murid. Kemudian selanjutnya kita tugas pendidik adalah menghamba kepada peserta didik kita. Karena setiap anak yang dilahirkan tentu punya kodrat yang berbeda, punya bakat yang berbeda-beda, sehingga, ya, mungkin kurikulum Merdeka ini
menjadi solusi bagi proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan. Karena ini kita harus pahami bahwa murid dilahirkan dengan kondisi yang berbeda-beda, memiliki kodrat yang berbeda, kemampuan, bakat, dan minat yang berbeda. Lanjut. Nah, ini kita masuk pada keyakinan kelas. Bagaimana kelas 1-4 sudah membuat keyakinan kelas? Umar, sudah ada. Iya. Jadi bagusnya Bapak sekalian, keyakinan kelas itu dibuat, ya. Gunanya apa? Ini untuk menetralisir, ya, apa-apa yang terjadi di dalam kelas kita, ya. Supaya karena kalau kita membuat keyakinan kelas, maka tentu siswa semua harus dilibatkan. Ya. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja, ya? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu adalah peraturan. Ya, tentu keyakinan kita kalau kita menggunakan helm, itu kan keyakinan kita kalau kita menggunakan helm berarti itu untuk demi keselamatan kita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang 3M menggunakan masker? Apa yang kita yakini kalau kita menggunakan seperti itu? Itu kan demi kesehatan, mencegah tertular yang namanya virus corona. Seperti itu. Intinya adalah ini untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dalam diri kita agar kembali kepada keyakinan kita untuk menggerakkan serangkaian aturan yang telah diperbuat dengan anak-anaknya. Nah, ini bentuk keyakinan kelas. Salah satu contohnya ini bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, jelas. Semua warga kelas termasuk siswa hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini adalah contohnya, selalu kembali ke misalnya peraturan, mengembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kita bahwa ada nilai tanggung jawab di dalamnya. Yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, termasuk Bapak dan Ibu ketahui seperti apa kebutuhan daripada anak kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini secara umum. Tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Tidak terpenuhi. Selanjutnya penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini posisi kontrol. Saya ingin bertanya sebentar ini. 5 posisi kontrol guru terkait dengan penanganan kasus di sekolah. Ya, pertama adalah hukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ya. Nah, contoh kasus misalnya ada siswa datang terlambat, dan tentu bisa saja teman-teman sudah menganalisa atau melakukan hal ini. Coba ingat-ingat kembali, Anda sebenarnya berada di posisi mana? Ya, ini ciri-ciri penghukum. Contoh, ada siswa terlambat. Kamu selalu saja terlambat, itu yang kamu bilang. Kamu selalu saja terlambat, selalu pasti terakhir datang. Itu penghukum. Kita berada kriteria penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Bagaimana kata-kata yang biasa sering diucapkan? Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi, tapi nyatanya terlambat lagi. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Kamu senang sekali mengecewakan ibu. Nah, secara otomatis kita membuat anak-anak merasa bersalah. Nah, kemudian marah teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Sana duduk, tidak ada teguran. Ya,
langsung saja dianggap teman. Kemudian pemantau. Ya, ada kan peraturan yang sudah misalnya ditulis dan dibuat. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, pemantau. Ya, dipantau ini. Pantau dan anggota. Kita sudah membuat, sudah ada tata tertib, kemudian ada keyakinan kelas, lantas masih ada anak-anak seperti itu. Nah, banyak-banyak selama ini masih berada di posisi ini, pemantau. Ya, karena tata tertibnya sudah jelas, mungkin keyakinan kelas sudah dibuat. Ya, banyak-banyak juga ada di sini. Bahkan masih ada di sini. Ya, masih ada di sini buku. Ya. Dan yang terakhir adalah manajer. Ya, ini manajer. Apakah kamu mengetahui kesalahan kamu? Jadi mengidentifikasi anak, memanggil anak, mengetahui, ya, supaya anak mengetahui seperti apa kesalahannya. Jangan kita langsung memvonis. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Tentu kita bantu anak-anak untuk mencari permasalahannya seperti apa. Ya, bagaimana? Selama ini kita berada di posisi mana? Buria, posisi mana Ki? Ya, pemantau manajer. Ya, karena di beberapa kasus di kelas kami juga kelas 6 sudah pernah bikin keyakinan kelas yang kita di sana. Oh iya ini. Ya. Ya. Terus yang terakhir terjadi itu kemarin 2 orang siswa katanya merusak penggaris kelas. Ya. Pas datang ke saya tanpa saya intervensi apapun, sudah langsung Bu minta maaf. Tapi kami akan ganti Bu, karena memang peraturan keyakinan kelasnya dulu begitu. Kalau Iya. merusak barang dengan sengaja harus diganti. Jadi saya tidak mengintervensi lagi, tidak bertanya lagi apa peraturan. Mereka sudah langsung mengerti. Oh, kalau karena kami merusak dengan sengaja, berarti harus langsung Konsekuensinya ganti sendiri. Ya, oke, bagus. Iya, oke, tepuk tangan dulu untuk Buria. Jadi itulah sebenarnya fungsi daripada keyakinan kelas kita. Ya, alhamdulillah kalau sudah diterapkan. Jadi kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, maka pasti kita berada di posisi ini dan lebih kepada manajemen. Ya, kita tidak perlu lagi menghukum anak-anak. Kenapa? Karena tugas kita sebagai pendidik memang sesuai yang diamanahkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara itu. Tugas kita adalah sistem menuntun, membantu anak-anak untuk bertumbuh kembang, menemukan jati diri mereka. Oke, terima kasih. Jadi sedapat mungkin nantinya ke depan ini setiap kelas itu membuat keyakinan kelas. Ya, namanya usahakan baik guru mata pelajaran itu usahakan membuat keyakinan kelas itu, karena gunanya sudah kita rasakan. Kita lebih mengedepankan kepada manajer atau pemantau, ya, bukan lagi mengedepankan sistem kekerasan fisik kepada anak itu. Ya, ini harapan saya. Oke, lanjut. Nah, sehingga lahirlah yang namanya restitusi. Inilah kaitannya dengan tadi, setelah pembentukan keyakinan kelas, maka seperti inilah kita lebih mengedepankan restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika mereka menyadari akan kesalahannya, tentu mereka tidak akan mengulanginya kembali, karena mereka sadar bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah salah. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi memperbaiki kesalahan itu, kemudian mencari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Itu intinya. Fokus pada pengembangan karakter yang kita akan capai. Itu tadi yang 6. Nah, inilah segitiga restitusi. Inilah yang saya terapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terapkan juga. Alhamdulillah sudah ada yang menerapkan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas,
kemudian divalidasi tindakannya yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, jadi dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sehingga sebagai seorang among ini seperti yang saya sampaikan among ya menuntun siswa dalam hal ini lebih memposisikan kepada posisi manajer, melakukan pendekatan-pendekatan istilahnya karakter dalam menyelesaikan persoalan di sekolah. Ini akan menjadikan murid-murid yang memiliki karakter yang lebih kuat, karena secara sadar mereka akan menyadari seperti apa kesalahan mereka. Ya, karena kalau kita terkadang memberikan hukuman kepada anak-anak, maka terkadang memang ada anak-anak, kalau misalnya di siswa kita di sini kan tidak ada masalah. Tapi kalau di siswa-siswa di kota terkadang menjadi lebih pembangkang, lebih bandel, lebih keras lagi. Iya, karena memang ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Iya, seperti itu. Nah ini apa namanya? Ini ada standar pendidikan nasional. Iya. Oke, sebelum saya menutup, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ada hal yang sebenarnya saya masih agak bingung membedakan, Pak. Di sini kan tadi kita dituntut untuk jangan menjadi guru yang Di sini kan kita tadi Bapak tadi menjelaskan kita dituntut untuk jangan menjadi guru yang membuat siswa berdisiplin karena takut hukuman atau takut mendapat atau hanya untuk mendapat apresiasi. Nah, tapi dalam proses pembuatan keyakinan kelas kami di situ kami juga menyepakati beberapa konsekuensi, Pak. Nah, secara tidak langsung kan siswa menjalankan keyakinan kelas juga karena ada konsekuensi yang akan mereka hindari. Jadi bagaimana itu, Pak? Apakah kalau mereka melaksanakan keyakinan kelasnya, apakah tidak serta-merta juga menanamkan di pikirannya siswa kalau saya tidak boleh terlambat karena nanti kami sepakat kalau siswa terlambat itu harus begini, harus begitu. Bagaimana itu, Pak, penjelasan? Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang bagus, ya. Ini kaitannya dengan disiplin, ya. Karena intinya adalah ketika misalnya keyakinan kelas sudah terbentuk, kemudian lantas ada siswa yang yang melanggar, tentu ada konsekuensi di dalamnya. Harapan daripada disiplin positif adalah ketika keyakinan terbentuk, sebenarnya tujuan keyakinan kelas yang kita buat adalah itu lahir dari sebuah aturan penyebaran dari peraturan sekolah. Ya, maka dibentuklah keyakinan supaya tujuannya adalah pembentukan karakter siswa. Artinya apa? Secara sadar yang diharapkan daripada tujuan disiplin positif adalah secara sadar siswa mengerjakan sendiri tanpa ada konsekuensi. Konsekuensi itu sifatnya itu pembiasaan istilahnya, lebih untuk mendisiplinkan siswa. Tapi bagusnya kalau itu secara kontinu sudah dilaksanakan, mungkin misalnya di awal terkadang memang ada pelanggaran, tapi dampaknya sekarang saya tanya Bu Ria, setelah beberapa bulan setelah terbentuknya keyakinan kelas, apakah sudah ada pengurangan yang melanggar, bahkan tidak ada? Sudah banyak pengurangan, Pak.
Iya, oke. Berarti sudah bernampak kan? Dan itulah tujuan utama daripada disiplin positif adalah anak-anak yang lahir mengerjakan sendiri tanpa ada unsur paksaan, tanpa mengharapkan imbalan dan lain sebagainya. Artinya murni dalam diri, dan itulah yang harus sebenarnya dilakukan. Dan ketika anak-anak sudah melakukan itu, maka saya kira dimensi daripada karakter profil Pancasila yang diharapkan bisa terwujud. Oke, jelas? Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sebelum saya menutup, kita explain dulu, bermain dulu sejenak. Jadi mungkin nanti saya cut ini, mungkin di depannya saya simpan. Ya, partisipasinya ya. Silakan berdiri dulu, semua berdiri. Tapi Pak Mansur di sini, alat-alat nih bro. Ya, yang ambil di bawah ya. Ini mulai warna. Ya, oke, baik. Jadi permainannya seperti ini. Kalau saya mengatakan door, maka kalau saya misalnya mengatakan door, langsung tunduk kaki. Ya, ke Pak Mansur, aku nih Pak Mansur nih. Oke, paham? Paham? Kemudian langsung, misalnya kalau saya mengatakan door, Pak Mansur tunduk, langsung si tepuk ya, dia kaki tepuk. Dek, sana. Iya, oke. Di sini di video, sini. Ya, paham? Ya, kita coba dulu satu kali. Door, lagi. Ya, paham? Ada tapi takui. Paham? Oke? Paham? Sekarang kita coba bermain. Ya, sekarang kita coba bermain. Ya, ada sebuah burung hinggap di dahan. Burung itu berjumlah 10. Tiba-tiba datang pemburu, kemudian menembak salah satu burung tersebut. Dor. Mundur ke gue. Oke. Berdiri kembali warna. Oke. Tepuk tangan dulu ya Maria. Semangat. Iya. Pemburu menembak salah satu burung tersebut, kemudian burung yang lain masih berkeliaran di sekitar dahan tersebut. Kemudian pemburu menembak, dor. Siapa yang duluan? Oh, mundur ke Maria. Oke, konsentrasi. Iya. Tiba-tiba pemburu kembali memantau apakah masih ada yang hinggap di pohon tersebut. Setelah dipantau, dia sudah melihat salah satu burung yang menjadi target. Kemudian dia menembak, dor. Iya, oke. Iya, oke. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Jadi seperti itu modelnya. Ini bisa diterapkan pada diri kita. Demikianlah sosialisasi singkat saya terkait dengan pemahaman budaya positif, dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Jadi demikian tadi kita saksikan penjelasan dari Bapak Mulyawan SPD tentang budaya positif di sekolah kita ini. Dan sampai di sini sebelum kita tutup, barangkali ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, silakan, saya kasih waktu 2 menit. Baik, untuk selanjutnya saya tutup acara kita pada siang hari ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.